3 anaknya ngacung pengen berangkat ke tanah suci, Ustaz. Istrinya ngacung pengen berangkat ke tanah suci. Sambil tersenyum dia katakan, baik, mulai Jumat besok bismillahirrahmanirrahim kita jalanin itu zikir, baca surah Al-Hadid ayat 1 sampai dengan 6. Iwan mana Iwan? Iwan mana Kang Iwan? Ada Iwan? Coba biar barokah ambil Quran di mobil. Quran pegangan saya yang coklat. Jumat pertama dimulai, Pak. Dia berangkat bersama 3 anaknya ke masjid supaya memenuhi 2 nasihat dari gurunya, baca Quran dan sedekah. Dia lalu menyuruh istrinya masak di pagi hari. Tolong masak buat makan pagi, buat sarapan pagi 20 teman anaknya. Kita nanti minta Ustadz Mukmin yang baca. Ustadz, fadl, tolong siap-siap surah Al-Hadid ayat 1 sampai dengan 6. Pak, demi Allah Pak, kalau Bapak make ini ayat, Bapak yakinin dibarengin dengan sedekah di Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah, kabul Pak. Kabul insyaallah, apalagi dengan doa para ajengan yang ada di sini. Mau apa? Asal permintaannya adalah yang baik-baik. Jadi Kemis sorenya Pak, 3 anaknya disuruh mencari temannya supaya ikut sholat subuh berjamaah, gitu. Lalu habis sholat subuh berjamaah sama-sama datang ke rumah. Istrinya sudah menyiapkan makan pagi, ikut bareng makan pagi sebagai sedekah dari keluarga yang tidak punya ini. Kan kalau sarapan pagi mah tidak terlalu berat ya. Istilahnya gitu kan, masak nasi goreng kek, telurnya cukup 2-3 biji tapi diiris-iris. Insya Allah lah modalnya nggak tapi gede. Dengan menjual mas kawin, insya Allah bisa buat modal 2-3 bulan ngasih makan tiap Jumat pagi. Ya mas kawin jual aja, buat apaan? Kalau emang miskin, ngapain dipelihara mas kawin? Sedekahin aja udah. Ini kadang-kadang udah miskin, mas kawin dipelihara, akhirnya tetap juga dijual. Dijualnya jelek buat makan. Lebih baik kayak dia, jual buat sodako, dang-dang, diganti sama Allah 10 kali lipat, 700 kali lipat. Kita tanya nih Tenisa, ada mas kawinnya tadi? Mana? Kemana orangnya? Giliran ditanya mas kawin nggak ada. Kang Rianto, mas kawinnya tadi berapa gram? 50 gram 300 mili. Kira-kira tuh duitnya berapa? Kalau diduitin jadi berapa duit? Kira-kira berapa? 12 jutaan coba tuh. Kalau hitungan ngasih makan 20 anak, kita ngitung nasi bungkus harga 2.000 kali 50 aja baru 100.000. Kalau kali 20 itu cuma 50.000, khamsun alaf aja nih. Berarti kalau 12 juta dibagi 50.000, berapa tahun beliau bisa memberi makan anak yatim setiap Jumat pagi? Naik derajatnya. Nanti jangan pulang saya kecuali bawa pulang tuh mas kawin yang 12 gram. Insya Allah. Kalau berani, ayo. Ustadz belum jajalin, masa udah disedekain? Iya deh. Ana jajal. Ana pribadi jajal. Ana naik ojek salah satu dari diantara beliau-beliau ini. Ini Ustadz, tapi masya Allah sama kayak di sini. Ustadz nyawah, Ustadz ke pasar, di kampung Ketapang gitu juga. Ustadz ngojek, Ustadz jadi tukang sayur, sama. Saya sempat pada satu masa naik sambil air mata berlinang, mau ngejual cincin kawin yang mending banyak Pak. Beliau mau 12 gram, lah saya mau cuma 1 gram. Kiri kanan gitu kira-kira lah.
Sambil nangis, Pak, kita bawa nih, mau kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berharap mudah-mudahan Allah mengubah nasib saya dan istri saya. Dari seseorang yang nyewa motor dari orang namanya Cingkucan. Nyewa dulu saya. 20.000 per hari saya nyewa tuh. Saya tuh ya bosan miskin, malas miskin, benci miskin. Nggak enak hidup jadi orang susah. Karena tidak enak, saya makan apa yang kemudian dipetuahkan oleh guru-guru. Kata guru-guru, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Bismillah, jalan cang. Nah, sahabat yang saya ceritakan tadi, orang yang saya ceritakan tadi mengatakan kepada 3 anaknya, cari 20 teman kamu, ajak besok sholat subuh, mama sudah masak di pagi hari, habis subuh kita turun, kita sarapan pagi, kemudian kita berdoa pada Allah dengan membaca Ismullahil A'zam di ayat 1 sampai dengan 6 surah Al-Hadid. Jumat pertama, Pak, turun. Dia baca datu surah Al-Hadid. Sudah ketemu, Ustaz? Sini, pinjam dulu. Ini surah Masya Allah. Nama surahnya aja sudah Al-Hadid, surah besi. Udah nggak pakai kayu lagi nih, pakai besi, kuatnya udah nggak ketulungan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ardh yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Lahu mulkus samawati wal ardh wa ilallahi turja'ul umur. Yulijul layla fil nahari wa yulijul nahara fil layl wa huwa alimun bidzatis sudur. Dibaca tuh bersama 20 teman anaknya. Udah siap, Ustaz? Dibaca bersama 20 teman anaknya, 3 anaknya, 1 bininya, dan dia. Berapa orang tuh yang baca, Pak? 25 orang. Nanti saudara-saudara akan menyaksikan kisah saya seperti apa. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala betul-betul kuasa membolak-balikan keadaan. Udah kayak sihir aja. Balik. Berangkat sendiri aja nggak mungkin, apalagi ngeberangkatin 24 orang. Nggak mungkin, tapi kata siapa? Kata kita. Kalau kata Allah bagaimana? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Jangankan kamu berangkat sendiri, jangankan kamu berangkatin 24 orang, tiap tahun berangkatin 100 orang bisa. Asal kamu percaya, aku ini
Ana rabbukumul a'la, bisa melakukan itu, maka aku bisa melakukan itu. Ya Allah, jangan cuma berangkatkan 3 anak saya, jangan cuma berangkatkan istri saya dan saya, tapi berangkatkan juga 20 anak-anak yang ikut sarapan bersama saya di rumah ini, Allah, yang sama-sama membaca Ismullahil A'zam. Anak-anak yang tadi doanya cuma begini, amin, amin. Begitu dengar doanya di rumah, amin gitu. Jadi beda. Lalu yang terjadi apa Pak? Setiap hari Jumat mereka semua istiqomah, sholat subuh, turun, sarapan pagi, baca. Sholat subuh, turun, sarapan pagi, baca. Sholat subuh, turun, sarapan pagi, baca. Dan ini berlangsung selama 28 kali putaran. 28 kali putaran itu Pak, 7 minggu cuman. Kalau kita nabung normal saja, belum tentu berangkat itu 25 orang. Umurnya cuman 7 minggu, 7 bulan. 7 bulan dikali 4, 28 kali putaran baca. Masya Allah nih Kiai, dahsyat. Di putaran yang ke-28 terjadilah keajaiban yang Allah tunjukkan kepada saya dan kepada kita semua yang saya ceritakan kisahnya pada hari ini. Nyatalah buat Allah tidak ada yang tidak ada yang susah buat Allah. Nyatalah buat kita bahwa tidak ada yang tidak mungkin buat Allah. Semuanya mungkin. Di minggu yang ke-28 ada seorang hamba Allah, ayah dari salah satu yang 20, diajak bicara sama si fulan yang tidak pernah dikenal oleh bapak yang tadi. Kalau kita bingung bagaimana caranya berangkat haji dan umroh, nih ada orang kaya yang bingung, udah habis orang sekitar dia berangkatin haji dan umroh. Bertanyalah dia kemudian kepada sahabatnya nih, anak buahnya nih, siapa lagi ya yang kita bisa berangkatin umroh nih? Udah pada habis nih. Saya masih punya jatah 1 miliar nih. Kamu punya nggak orang yang bisa diberangkatin, yang soleh, yang orangnya bagus, yang ibadahnya istiqomah, yang doanya kira-kira makbul buat usaha kita? Mengingatlah kemudian si bapak ini bahwa anaknya selama ini diajak berdoa supaya ke tanah suci. Apa kata si fulan? Pak, ada Pak, tetangga saya tiap Jumat bikin sedekah terus sarapan pagi. Ketika saya tanya anak saya, ngapain kamu ikut sono? Nggak apa-apa Pak, makannya gratis ini. Emang mau ngapain sih dia? Selamatan tiap Jumat pagi. Katanya mau pergi haji Pak, mau umroh Pak, mau ke tanah suci Pak. Bahkan saya juga didoain Pak supaya bisa berangkat. Semula nggak dia nggak kita Pak. Kira-kira gimana? Dari mana judulnya? Kalau doa mbok yang wajar. Berdoa yang wajar tuh begini, berangkatin saya Allah ke tanah suci itu wajar. Tapi kalau berangkatin bersama 3 anak saya, bersama istri saya, bersama 20 nih anak-anak yatim, jadi nggak wajar. Tapi hari itu menjadi bukti dari Allah Subhanahu wa taala, kun fayakun. Berangkatlah kemudian di Jumat pagi sesuai dengan kebiasaan. Si orang kaya ini kemudian nyelinep Pak, nyelinep di subuh, ikut menyaksikan bagaimana orang yang soleh ini yang percaya ke guru melaksanakan itu zikir. Sholat subuh berjamaah, habis itu turun Pak ke rumah dengan 20 anak dan 3 temannya. Dia bilang, Pak, boleh saya ikut ke rumah Bapak? Boleh, silakan ikut ke rumah. Karena ditemenin sama salah satu orang tua dari yang 20, diperbolehkan ikut. Tahu apa yang terjadi? Begitu doa begini kira-kira doanya. Ya Allah, berangkatkan saya berserta 3 anak saya, 1 istri saya dengan 20 anak-anak nih yang pada ikut. Ada yang yatim, ada yang piatu, ada yang miskin, ada yang masih lengkap tapi miskin. Didoain semua. Ya Allah, tunjukkan kekuasaan-Mu ya Allah, berangkatkan kami ke tanah suci. Sadar ada tamu nih, ada tamu, ikut didoain sama yang punya rumah. Coba, apa katanya punya rumah? Maaf Pak, Bapak mau didoain supaya bisa ke tanah suci enggak? Kalau mau didoain, mumpung nih sekalian. Apa kata yang satu sambil air matanya menetes?
Padahal dia yang mau berangkatin nih. Iya Pak, silakan didoakan. Ya, mudah-mudahan nih sama tamu saya juga nih, sama bapaknya salah satu anak nih, ikut berangkat semualah. Semua Mekah itu bukan punya Departemen Agama, Mekah itu bukan punya Kedutaan Arab Saudi, bukan punya Kerajaan Arab Saudi, itu punya Allah. Selesai Pak. Habis itu kemudian tampak lagi Mbak Bibu, si fulan yang kaya raya ini kemudian mendatangi si bapak dan mengatakan, Pak, hari ini doa bapak dikabulkan Allah. Bapak saya hadiahkan pergi umroh bulan Juli besok, 2008 nih cerita, beserta 3 anak bapak, beserta istri bapak, beserta 20 anak yang bapak setiap Jumat ajak untuk berdoa. Subhanallah. Tahu ayatnya tuh? Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Semua bertasbih kepada Allah yang ada di langit, yang ada di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Lahu mulkus samawati wal ard. Semua kekuasaan kalau kalian mau tahu milik Allah Subhanahu wa taala. Yuhyi wa yumitu. Allah yang maha menghidupkan lagi maha mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia mampu melakukan apa saja. Dan seterusnya. Ayatnya aja udah kayak begitu bunyinya tuh. Ayatnya aja udah kayak gitu bunyinya tuh. Pak, saya pulang tuh ke tanah air selama 9 jam di pesawat Garuda Indonesia, berdegup jantung saya. Saya punya 35 santri takhasus yang kerjaannya hanya Quran, 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 dan Quran. Saya bertaruh kepada dunia, kepada wali-wali santri yang saat itu lebih memilih pendidikan formal. Saya bilang anak saya yang satu ini tidak akan kalah secara dunia sama mereka yang kemudian menempuh itu bangku sekolahan. Jadi jangan khawatir kiai-kiai di sini, salaf pertahankan tuh. Salaf itu bukan cerita mundur, cerita yang harus kemudian kita tambahin lagi. Saya rindu anak-anak saya rindu santri-santri saya. Yang 30 orang ini nih, santri taruna disebutnya Jiusen kalau di pesantren. Kerjaan yang apa aja. Ada pelajaran yang lain, itu mah kira-kira syarat saja. Jangan sampai kita cuman ngajarin Quran tok, istilahnya begitu. Toh kayak antum punya pesantren kan juga bukan berarti belajar alfiyah doang kan, belajar yang lain juga. Belajar fikihnya, ada Safinatun Najah, ada mungkin tasawufnya, ada yang lain. Bukan berarti belajar ilmu alat doang. Saya sampaikan ke mereka semua, kalian mau seperti kisah ini? Yuk kita bawa. Bahkan ayah beritahu begitu bahasa saya ke mereka, ayah, saya menyebut saya ayah, supaya saya ini dekat sama santri-santri. Bahkan ayah kasih tahu, sekali dayung 230 terlampaui. Bagaimana cara doanya? Bilang sama Allah, jangan cuman umroh, tapi supaya bisa belajar di Makkatul Mukarramah. Kalau sudah belajar, pasti dia bisa umroh dan haji. Belajar ke Yaman, ke Hadramaut, ke Tarim, kemana kira? Ke Darul Mustafa. Izin sama Gusti Allah supaya bisa berangkat di UIM Madinah. Izin sama Allah supaya bisa kemudian ke Malaysia. Nih, tembusin. Sama seperti orang itu wajib bersedekah, maka kalian santri-santri ayah juga wajib sedekah. Bagaimana caranya kalian bersedekah? Setiap Jumat pagi kalian keliling kampung yang lebih luas lagi daripada sekarang sebagai sedekah kalian. Karena sedekah itu tidak harus selalu uang, sedekah juga bisa berarti tenaga. Jadilah Ustadz Mukmin yang dirahmati Allah, Ustadz Hendra yang dirahmati Allah, dan orang-orang tua kampung saya di Kampung Ketapang. Saksikan, memang tidak nyampe ke belah sono, nyampainya ke sono ke Kiai Romli. Santri yang 30 Pak, kalau habis sholat subuh pakai bandana Pak, diikat sama di sini. Dia ganti kainnya dengan celana training. Dia tidak beralas kaki. Dia kemudian maju membawa senjata yang namanya sapu, membawa pengki, membawa kemudian alat-alat kebersihan. Dia bersihin setiap Jumat pagi setelah baca Ismullahil Azam di ayat 16, ayat 1/6 surah Al-Hadid. Apa yang terjadi Pak?